Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Musholla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang dingin ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari tidur kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di mushola yang kita cintai, dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan berhak mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini tentang nama-nama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir Ramadan itu ya kita bahas tentang 9 istri Rasulullah saat ditinggal wafat. Nah, sekarang nama-namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda
Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hidun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun murdiyah. Ya. Loh Pak, kok di sini tidak ada Khadijah? Itu kan juga istri Rasulullah. Nah, ini keterangannya di sini nanti. Yaitu Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah. Loh, Bu Romlah itu nama Rasul, nama istri Rasulullah. Hindun, Zainab, kada Juwairiyah, juga termasuk Juwairiyah. Lil mu'minina, ya. Istri-istri Rasulullah ini untuk orang mukmin adalah ummahatul murdiyah, sebagai ibu, ya, ummahatul mukminin. Murdiyah ini yakni istri Rasulullah SAW diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa istri Rasulullah SAW itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tunduk, patuh, taat kepada suami, taat menjalankan perintah Allah, juga menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini mereka, maka ibu-ibu, kalau ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pertama harus taat kepada suami, ya, menjalankan perintah Allah, juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, maka seorang istri insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, karena apa? Ridho seorang suami bagi istri itu menjadi kunci daripada keridhaan Allah. Kalau seorang istri taat menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah, tetapi dia terhadap suaminya tidak taat, tidak patuh, maka ini jauh daripada mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali suaminya menyuruh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Suami, loh Pak, ya percuma mengaku sholat terus, poso terus, tapi maaf, bojoku ragil sholat, ragil poso. Nah, jenengan kalau menemukan suami seperti ini, lihat saja, ya, lihat saja bagaimana Siti Asia, Dewi Asia, istrinya Fir'aun, ya. Fir'aun itu yang seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan, yang karena mampu dalam segala hal sehingga dia menyatakan akulah sang penguasa, akulah sang Tuhan. Tapi karena akidahnya berbeda, sebagai seorang istri pun ya taat terhadap hal-hal ketaatan terhadap suami, tetapi masalah ubudiyah, masalah ibadahnya tetap dia harus taat kepada Allah, ya. Tidak, walaupun berbeda silahkan, tidak apa-apa. Maksudnya suaminya orang belum sembahyang ragam poso, tapi istrinya taat sembahyang, taat poso. Nah, untuk urusan keluarga, rumah tangga, ya ini harus taat, gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah demikian, maka keridhaan Allah akan diberikan kepada orang atau seorang istri yang taat kepada suaminya, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir ula, maksudnya yang pertama,
minal azwaji tis'a allati tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang pertama dari istri-istri 9 nama tadi adalah saat ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan istri itu 9. Mengapa tadi tidak disebutkan Khadijah? Karena Khadijah itu meninggalnya Rasulullah SAW masih hidup. Ya, masih hidup. Ya. Anhunna, dari yang 9 itu Aisyah binta Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala. Dari 9 itu yang pertama adalah Aisyah. Aisyah itu putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi Aisyah itu istri dari anak dari Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling tua, ya, yang paling tua, dan termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang di awal-awal adanya Islam. Abu Bakar ini selalu membenarkan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mendapatkan julukan as-siddiq, orang yang selalu membenarkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah yang menurut kebanyakan orang itu tidak masuk akal. Contoh saat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kalau dinalar secara akal pikiran, Isra Mi'raj itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Itu secara logika tidak masuk akal. Tetapi karena yang mengucapkan itu Rasulullah atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah, maka peristiwa itu dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka ya, Masya Allah, luar biasa. As-Siddiq Abu Bakar, dan itu merupakan mertua dari Rasulullah. Ya, Aisyah. Fatazawwaju fi Syawal sanah 12 min nubuwah. Ya, jadi Aisyah itu diperistri oleh Rasulullah di bulan Syawal tahun ke-12 kenabian. Ya. Qaul wa kanat binta Sabi ala qaul wa nabiha fi Syawal ala wa misalnya asyur bin al-hijrati ala qawiyah bin tis'ah wa qabul anaka wa bintu samani asyara sana. Dalam perkataan maksudnya ada yang berpendapat saat Rasulullah memperistri Aisyah itu ada yang mengatakan usia Aisyah baru 7 bulan, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun atau 10 tahun. Waladullah bikram ghairah. Rasulullah SAW tidak pernah memperistri seorang wanita dalam keadaan gadis kecuali Aisyah. Ya, dari beberapa istri Rasulullah itu semuanya sayyidah, seorang janda, ya, yang gadis perawat hanyalah Aisyah. Wa kanat ahabbu nisa'uhu ilaihi, dan Aisyah adalah orang yang paling dicintai daripada istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya.
Tuwfiyat sana situ satu sana wa khamsin Aisyah, ya, istri Rasulullah, meninggal pada tahun 56 atau 56 atau 57 Hijriah. Dan beliau dalam usia 58 tahun, maksudnya seperti itu, 58 tahun usianya saat meninggal. Wasallam alaiha Abu Hurairah, wasallam menyolati, yang menjadi imam sholat atas kematian Aisyah ini ada Abu Hurairah. Abu Hurairah yang terkenal sebagai perawi hadis, ya, an Abu Hurairah. Nah itu kan, itu yang mengimami sholat jenazahnya Aisyah. Waktu Nabil Baqi, dan Aisyah dimakamkan di Baqi, ya. Baqi kalau panjenengan sudah pernah ngaji saat keluar dari Masjid Nabawi, ya, dari makam Rasulullah, keluar di belakang itu ada seberang jalan makam namanya Baqi, ya. Dan di waktu malam diwajati minha, mengapa dimakamkan di Baqi, mengapa dimakamkan di waktu malam? Ternyata itu sesuai dengan wasiat dari Aisyah radhiyallahu anha fi dzalikal makan wal waqt, ya. Maksudnya wasiat itu sesuai dengan yang diwasiat itu tentang tempat dan waktunya, di malam hari dan di makam Baqi. Waqad qarabat sab'an wa sinina sana, ya. Maksudnya usianya mendekati 70. Ya, maksudnya tadi meninggalnya itu tahun ke-58, tapi usia dari Aisyah saat meninggal itu mendekati 67 tahun, ya. Sab'an wa sittina, ya. 7 dan 60, berarti 67 sana. Warohat Jibril, dan ternyata Aisyah pernah melihat Jibril yahdusu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah pernah melihat Jibril sedang bercakap-cakap beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihyah al-Kalbi, ya, dengan menyerupai Dihyah al-Kalbi. Ini nama seorang sahabat, ya. Dihyah al-Kalbi itu wajahnya tampan tuh ganteng, bagus, luar biasa. Pernah diceritakan dalam sebuah hadis, saat Rasulullah sedang duduk-duduk di suatu sore beserta sahabat-sahabatnya, ya, kemudian datang ujuk-ujuk teko ning gone majelis itu, tidak ada yang tahu sangkan paraning dimati. Orang ngerti ujuk-ujuk orang itu datang di tempat majelis itu dari mana, dalam keadaan berbaju putih, rambutnya hitam, nah, tampan sekali, ganteng, bagus. Dia menanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nah, dalam hadis di Arba'in Nawawi itu ada. Nah, itu yang datang adalah malaikat Jibril dalam dalam bentuk menyerupai Dihyah al-Kalbi, ya. Jadi itu, jadi orangnya ganteng sekali. Ya, kalau menyerupai atau menunjukkan bentuk
yang aneh-aneh nanti Aisyah takut. Ini di saat bercakap-cakap ya dusu dengan Rasulullah dalam bentuk dihiyah akadi. Wa qala hadza Jibril yusallimu alaiki. Wa qala, dan berkata Rasulullah SAW, hadza Jibril ini yusallim alaik, telah menyampaikan salam untukmu ya Aisyah. Orang yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril itu Aisyah. Walaupun istri Rasulullah SAW banyak, tapi tidak ada yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Wasaniyatu yang kedua, isi yang kedua adalah Hafsah binta Umar Al-Faruq Ibnul Khattab. Ya, yang kedua adalah Hafsah. Nama istri Rasulullah yang kedua Hafsah. Hafsah ini putri dari Umar, sahabat juga, sahabat Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu namanya pembeda, ya dilakop, ya julukan, ya, karena Umar itu orangnya sangat adil, sangat tegas, sangat luar biasa. Ditakuti di kalangan kaum Quraisy, ya, bahkan pernah dalam satu riwayat jangankan manusia, jin saja takut lari melihat Umar saat beliau marah, ya. Fatazawwajuha fi sab'an ala ra'si salasina syahran minal hijrati ala ashhur. Jadi Hafsah ini dinikahi oleh Rasulullah saat tahun ke 30 bulan di tahun Hijriah. Jadi itu berapa itu? 2,5 tahun, ya, 2,5 tahun setelah Hijriah. Ini menurut yang masyhur, pendapat yang masyhur. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam talaqaha li'annaha arsa'at imra'ata usratu ilayha li Aisyah. Tapi Rasulullah SAW ini pernah mentolaknya, menceraikannya, ya. Rasa-rasa Hafsah ini saya ceraikan bi'an arsa'at amron usrahu ilayya bi Aisyah. Jadi mengapa sampai Rasulullah ingin menceraikan Hafsah ini? Karena ternyata masalahnya tidak hanya sepele, yaitu pernah membongkar, ya, menyebarkan, bukan membongkar, menyebarkan rahasia asrahu ilayya li Aisyah. Jadi ada rahasia yang seharusnya diketahui oleh pasangan suami istri itu disebarkan kepada Aisyah. Padahal Aisyah itu kan madunya, maksudnya istri Rasulullah juga. Nah, sampai Rasulullah ingin menceraikan. Maka di sini Bapak Ibu, rahasia keluarga itu tidak boleh diumbar, tidak boleh dicerita-ceritakan kepada orang lain. Ini antara Hafsah dan Rasulullah memiliki rahasia, diceritakan kepada Aisyah juga sama-sama istrinya, pun Rasulullah sampai ingin menceraikan. Ya, wa kana bainahuma masafatan wa masaratan, sehingga di sini ada semacam ketegangan, ya, ada ketegangan antara Aisyah dan Hafsah. Akhirnya Rasulullah daripada hari tegang, ada saat pertikaian, ada yang saling tidak baik, saya ceraikan. Nah, kayak gitu. Fanazala alaihi Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril turun.
menemui Rasulullah SAW wa qala lahu, dan berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, raji Hafsah fa innaha sawamata qawamata wa innaha zaujatu fil jannati. Ya Muhammad, rujuklah kepada Hafsah, karena Hafsah itu sawama, orang yang ahli puasa, qawama, orang yang ahli ibadah, wa innaha, dan sesungguhnya Hafsah zaujatuka fil jannati. Besok itu Hafsah adalah istrimu di surga. Ini menurut keterangan ini Bapak, saya tidak larang ya. Jadi akhirnya ya Rasulullah tidak jadi menceraikan ya. Rujuk di samping Hafsah itu putri dari sahabatnya Umar bin Khattab ya, untuk menjalin hubungan sesama persahabatan ini ya, akhirnya setelah dikasih bocoran oleh Jibril bahwa Hafsah itu menjadi istrinya besok di surga, akhirnya rujuk kembali. Wasal satu, dan yang ketiga Saudah bintan Zam'ah, namanya Saudah bin Zam'ah. Fatazawwajuha fi sanatil asyirah min nubuwwah. Saudah ini diberistri oleh Rasulullah di tahun ke-10 tahun kenabian. Karena tahta Ibnu Amuha Sakron ya bin Amr wa aslama ma'aha qadiman wa hajara ila Habasyah al-hijratis saniyati falamma matat tazawwajuha sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mendapat atau diberistri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saudah ini adalah istri daripada ini Sakran bin Umar ya. Kemudian selama kemudian masuk Islam bersama Saudah ini qadiman yang terdahulu, dan berhijrah ilal Habasah ke Habasah. Habasah itu sekarang disebut Ethiopia ya. Hijrah saniyati, hijrah yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mencari perlindungan saat Rasulullah masih berada di Mekah. Karena di Mekah itu dalam tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya selalu dalam tekanan, disarankan silakan kamu hijrah menuju Habasah, menuju Ethiopia untuk mencari perlindungan Raja Habasah di sana. Akhirnya beberapa sahabat, ada sekitar 17 atau beberapa orang ke sana. Dan hijrah ke sana itu 2 kali. Namun Rasulullah tidak ikut, ya, Rasulullah tidak ikut, ya, hanya sahabat-sahabat saja. Termasuk di antaranya tadi adalah Saudah, juga suaminya yang namanya Sakran bin Amr. Falamma matat, maka ketika Sakran bin Amr ini meninggal, tazawwajah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memperistri dari Saudah ini. Walamma kabrat asanat indahu sallallahu arada talaka faqala la talaktani wa anta fi hali min sya'ni wa inna uridu an ahsyara fi nisaika wa inni qad wahabtu yaumi li Aisyah
Fa'amsakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwaffa. Ya. Pernah ya, karena Saudah ini usianya memang sudah sepuh, sudah tua. Ya. Rasulullah ingin menceraikan. Ya. Tapi faqalat la talaqtani. Ya Rasulullah, jangan kamu mentolakku, jangan kamu menceraikanku. Ya, jangan kamu menceraikanku. Aku ingin ya an ahsyura nisaika. Aku ingin dikumpulkan, aku ingin diakui besok itu sebagai istrimu. Nah, maksudnya begitu. Jadi tidak ingin diceraikan, walaupun orang berkumpul apa-apa, sing penting aku masih diakui menjadi istrimu dan besok aku dikumpulkan termasuk jadi filisaika. Ya. Wa ini qadwahatu yaumi li Aisyah, dan saya pernah memberikan jatahku, hariku untuk Aisyah. Maksudnya saat gilirannya sampai tadi Saudah, waktunya dikasihkan ke Aisyah karena tahu diri Saudah orangnya sudah tua, sudah sepuh. Ya, biar Rasulullah semangat, jatahnya dikasihkan untuk Aisyah yang masih muda. Fa'amsakaha Rasulullah sallallahu hatta tuwaffa. Maka Rasulullah pun tidak jadi menceraikannya sehingga Saudah meninggal dunia. Rasulullah tidak jadi meninggal. Wa qila fi nuzuli qouli ta'ala wa inni imra'atun khafat min ba'diha nusuzan aw iradan fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Wa matat fi akhiri khilafi Umar alal masyhur. Dan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an surat Al-An'am ya, ada dalam Al-Qur'an. Jadi Rasulullah tidak menjadi menceraikan. Memang perlu diketahui Bapak Ibu, setiap Rasulullah menikah seorang wanita itu atas petunjuk dalam Al-Quran. Jadi tidak mengikuti hawa nafsu, ya, tidak mengikuti hawa nafsu, karena sesuai dengan anjuran wahyu yang ada. Dan Saudah ini meninggal saat kepemimpinan Khalifah Umar, ya, menurut pendapat yang masyhur. Warabiatu, dan istri yang keempat adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bin Sibti Harun bin Imran alaihi wassalam. Kana abuha Sayyid Bani Nadir wa qatala ma Bani Quraidah istafaha sallallahu alaihi wasallam binafsi. Istri yang keempat namanya Sofiyah, ya, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab bin Sibti Harun. Namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab dari keturunan Nabi Harun. Sofiyah ini keturunan dari Nabi Harun. Harun itu siapa? Harun adalah putra dari Imran. Nah, Imran yang ada di dalam Al-Quran itu surat Ali Imran. Nah, itu Sofiyah keturunan dari. Semoga Allah memberikan keselamatan. Wa kana abuha Sayyid Bani Nadir, dan Sofiyah ini bapaknya adalah pemimpin Bani Nadir. Faqadala Bani Quraidah. Namun ya, karena Bani Nadir dan Bani Quraidah itu hidupnya di Madinah, ya, itu selalu bertikai dengan Bani Quraidah, ya. Ya biasa sih antar suku, ya, kayak di Indonesia
ya, antar suku. Dulu pernah terjadi Madura dengan Dayak kayak gitu, itu hal yang biasa. Nah, karena banyaknya suku yang ada yang belum berubah. Nah, saat itu bapaknya Hafsah terbunuh, meninggal dunia. Istofaha, Rasulullah SAW memilihnya linafsihi min Sibair Khubair, ya, Khaybar. Rasulullah memilih atau menikahinya, ya, bukan, Rasulullah itu menawan. Nah, ya, menawan itu apa? Jadi tawanan gitu loh. Sofia ini termasuk tawanan, ya, dari perang Khaybar. Fa'atiqoha wa tazawwajuha. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerdekakan Sofia dan menikahi Sofia. Wajahnya tabaha sidakoha, dan menjadikan hadiah kemerdekaannya tadi ada sebagai mahar, ya. Maharnya adalah apa? Memerdekakan. Karena Sofia ini termasuk, ya, kalau tadi apa, hasil rampasan perang, tawanan perang. Wakanat, dan Sofia ada jamilatun. Wah, cantik sekali, cantik. Lam tablu sab'a isyara sana, cuman usianya itu tidak sampai lam tablu sab'a isyara 17 tahun. Pada waktu nikah itu belum genap 17 tahun, ya, saat dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waruya anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dubila ala Sofia wa yadaki faqala ma yakiki. Dalam riwayat Rasulullah SAW masuk ke dalam tempatnya Sofia, wahia, dan Sofia itu sedang menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, ma yakiki, apa yang menjadikan kamu menangis? Mengapa kamu menangis? Faqalat, maka Sofia menjawab, balaghannya an Aisyata wa Hafsah taqulani nahnu khairun min Sofia nahnu binatul amun nabi wa azwajuhu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu nangis? Rasulullah tanya. Karena aku tuh mendengar, sampai pada saya ada kabar bahwa Aisyah dan Hafsah mengatakan saya ini khairun min Sofia, lebih baik daripada Sofia. Ya. Jadi Aisyah, Sofia cerita kepada Kanjeng Nabi kalau tahu katanya Aisyah dan Hafsah bicara, kami ini lebih baik daripada Sofia. Nah, banatu am Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ini putri, perempuan dari atau keturunan dari paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri Nabi. Faqala ala qulti lahuna kaifa taqul khairan minni wa abi Harun wa ammi Musa wa zaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofia, ingat, katakan kepada mereka berdua, bagaimana bisa mengatakan kalian itu lebih baik dari aku? Wa inni dan aku wa abi Harun, padahal bapakku, keturunanku Nabi Harun, wa ami, dan pamanku adalah Nabi Musa, wa zauji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suamiku adalah Muhammad, Nabi Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Aisyah dan Hafsah mengatakan lebih baik daripada kamu,
Ya keliru. Sofia itu mbah-mbahnya, nenek moyangnya ada Nabi Harun, umnya adalah Nabi Musa, dan suaminya adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk membesarkan hati dari Sofia ini, ya biasalah yang namanya keluarga yang dimadu, yang mungkin cemburu karena memang Sofia ini terkenal cantik, cantik dari istri-istri Rasulullah SAW. Nah, biasa mungkin yang Hafsah sama aja ngasih ini, ngasih ontran-ontran, kira kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata fi Ramadan sana khamsina aw isnan fi zaman Muawiyah wa dufinat bil Baqi. Ya, Sofiyah ini meninggal di bulan Ramadan tahun kelima pada khamsin itu ke-50 isnatain atau 52 fi zaman Muawiyah, pada masa kekuasaan Bani Muawiyah, wa dufinan bil Baqi, dan dimakamkan di Baqi. Memang Baqi itu makam para syuhada, para sahabat Rasulullah, termasuk juga istri-istri Rasulullah SAW. Maka ketika panjenengan berziarah ke makam Baqi saat umroh maupun haji, sempatkan walau mengucapkan bacaan Fatihah kepada istri-istri, melihat di sana. Memang tidak bisa masuk ke makam, hanya di luaran saja. Saya melihat untuk ahli kubur yang ada di makam Baqi, Al-Fatihah ini sudah mencakup kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamsat Maimunah binta Haris tawajjuha fi Syawal sana sama wa tazawwajuha sallallahu wa Muharram bi umratil qada kama alaihi jumhur wa kana ismuha Barrah. Nah, yang kelima adalah Maimunah bin Al-Haris, istri Rasulullah Maimunah. Namanya kayak nama-nama Jawa ya. Jadi ada Zainab, ada Sofia, ada Hafsah, nama-nama kayak nama-nama Jawa. Ada Rolah juga. Rasulullah menikahi Maimunah ini di bulan Syawal tahun ke-7, tahun ke-7 Hijriah, maksudnya tahun ke-7 kenabian. Wa tazawwajuha wa mahram bi umratil qada, saat Rasulullah sudah mau menjalankan umroh qada. Jadi lupa orang sedang ihram apa boleh nikah, kayak gitu ya. Nah, memang keterangan sebelumnya pada pertemuan Ramadan itu kemarin, sebenarnya Rasulullah memiliki keistimewaan. Ada larangan, ada kewajiban, ada kesunahan, termasuk diantaranya apa yang dilakukan oleh orang lain tidak boleh, dilakukan oleh Rasulullah boleh. Termasuk hal sunnah ketika dilakukan oleh orang lain ini menjadi kewajiban bagi Rasulullah SAW. Contoh sholat malam atau sholat duha bagi orang lain sunnah, tetapi bagi Rasulullah adalah wajib. Tapi jangan kemudian, wah ini Rasulullah wajib, saya harus wajibkan. Yang namanya sunnah itu untuk menambah
Kalau ini ya memang ada fadilah, ada keutamaan ketika kita mau menjalankan kesunahan tersebut. Qobliyah subuh untuk kita adalah sunnah, tapi untuk Rasulullah adalah wajib. Bahkan sedekah untuk kita sunnah, tapi sedekah untuk Rasulullah, maksudnya kita bersedekah kepada Rasulullah itu haram. Nah, kan kayak gitu. Jadi memang ada keistimewaan yang diperuntukkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Maimunah bin Haris ini nama sebelumnya adalah Barrah, ya. Fasimaha Maimunah. Maka kemudian Rasulullah SAW merubah nama Barrah menjadi Maimunah. Buat rufiat di Sarof, ya, meninggalnya di Sarof, nama sebuah tempat. Wahwa yaskunarah wa fadal mawid alladhi ja'ala alaihi fi Rasulillah sallallahu wa huwa qarib minan Tan'im, ya. Sarof ini sebuah tempat dekat At-Tan'im. Tan'im itu menjadi miqat bagi penduduk Arab, maksudnya penduduk Mekah dan sekitarnya ketika ingin melakukan haji atau umroh. Jadi salah satu miqat, ya. Jadi kalau jenengan pas umroh sudah di maktab, ya, maktab ingin melakukan umroh lagi, jangan kemudian dari kamar hotel kemudian mandi terus berangkat ke masjid untuk umroh, enggak, harus ke Tan'im, At-Tan'im, ya, sekitar beberapa kilo lah, ya, ya 7 kilo atau 9 kilo naik bis Sabtu atau naik taksi, ya. Dulu 2 real, nggak tahu sekarang berapa, gitu. Nah itu harus ini, ya. Ada juga yang lebih jauh juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dimakamkan di daerah Tan'im, maksudnya di Sarof tadi. Wa mata sana Eda Qomsil meninggal pada tahun 51. Wa kina salam was sanatain wa qad balagat samanina sanah wa sallallahu alaihi wasallam wa sara alaiha Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan meninggal di sana, maksudnya waktu itu yang menyolati adalah Abdullah bin Abbas, yang memimpin, maksudnya yang ngimami sholat jenazahnya Maimunah adalah Abdullah bin Abbas. Ini masih ada beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima. Wasadisu ay Ummu Habibah Ar-Ramlah, ya, Ramlah bin Abi Sufyan bin Sakhar bin Harb hajaran ma'an zawjiha Abdullah bin Jahsi ila Habasah hijrah tsaniyah faladat fi Ummu Habibah. Ya, ini juga termasuk orang yang ikut hijrah ke Habasah, Ethiopia tadi. Dan fawalat lahu, ternyata melahirkan Ummu Habibah ini. Wa tasarruf wa yubutu ya ala Islam Habasah Nabi Amr bin Umayyah al-Dhamiri ila Najasyi wajib iya wa mar'a inda 400 dinar. Dan ini saat mengikuti hijrah ke Habasah, ya, Habasah melahirkan
ya, melahirkan seorang anak Habibah ini. Kan yang dinikahi adalah Ummu Habibah, jadi ibunya Habibah, bukan Habibahnya. Ya. Dan ternyata suaminya meninggal. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah, namanya Bu Romlah tadi, Mbak Romlah, maksudnya Umi Romlah. Dan Raja Najasyi memberikan mahar hadiah ya sebanyak 400 dinar ya. 400 dinar banyak. 1 dinar berapa sekarang? Apalagi masih sekarang mau As-Sabi'atu Ummu Salah Hindun bin Abi Umayyah bin Mughirah tawajjaha ila Syawal sana arba'ah wa lamma arsala ilaiha yahdun qalat marhaban bi Rasulillah salasan ila annabi halal salasan ana imra'atan syadidah al-ghayyirah wa ana imra'atan musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketujuh adalah Ummu Salamah Hindun. Hindun ini adalah wanita yang pencemburu. Wah, cemburunya luar biasa. Rasulullah sebelum menikah dia mengatakan, saya ini wanita yang banget cemburu. Saya ini bangsa yang angin kemani. Awal imrah laisa huna ahadan min awalai fataha Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatanginya. Kemudian Rasulullah memperistrinya dengan pendekatan Rasulullah, maka akan merubah yang dulunya pencemburu, yang dulunya angel dikandani, ya itu dijadikan alasan untuk menikahi Hindun ini. Akhirnya terjadilah tidak lagi cemburu karena ya metodenya Rasulullah luar biasa. Rasulullah dalam kenapa harus cemburu kayak gitu? Bahwa ayat haba wa amadarat min siyabikin fa'inawaya saya ini pencemburu. Yang pertama cemburu, saya sudah punya anak, kan punya Habibah tadi, kemudian saya itu miskin. Kemudian oleh Rasulullah ya dirubah, kamu punya anak, jangan khawatir ya, anak itu ada rezekinya, kamu itu miskin. Sampai seperti itu nanti ya Allah saya maka sesungguhnya Allah akan mencukupi mereka. Ya, jadi kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, ini mengapa ya, Hindun ini minder, istilahnya minder untuk menjadi istri Rasulullah SAW. Tapi karena ketelatenan, kesabaran Rasulullah bisa memberikan alasan-alasan menikahnya, akhirnya Hindun pun mau diberi istri Rasulullah SAW. Yang ke-8 adalah Zainab binti Jahsy. Zainab, ya, Bismillah, ya, kurang sedih Zainab sama Juwairiyah, tapi waktunya sudah, ya, rata banyak sedih. Wa kana ismuha Barrah, fasamiha Rasulullah SAW Zainab wa kana qablahu inda maulahu Zaid bin Harisah fatalaha falamma alat Zaidullah iyaha sana arba'an ahda ala ahdi aqwal wa hiya yaumaidin binta hamsin wa salasina. Namanya Zainab bin Jahsy, dulunya namanya Barrah, kemudian Rasulullah mengganti Zainab. Ya. Sebelumnya dia adalah istri daripada Zaid bin Harisah. Kemudian Zaid bin Harisah mentolaknya, menceraikannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memperistri daripada Zainab ini pada tahun ada ala adin, maksudnya tahun 4 kenabian.
wa hiya yaumaidin bintu khamsin salasina sana ta'ala falamma qada zaidun minha wa qara zawwajnakaha. Ini dalam Al-Quran, makanya Rasulullah memperistri wanita-wanita ini sesuai dengan anjuran, jadi tidak semaunya sendiri ya. Yang terakhir adalah Juwairiyah bin Haris. Pokoknya marah yasma'u fi sami sabit ibn Qais bin Shimas kan ala tis'i awqar min dabin fadana anna tawajudha kanat ismuha Barra wasmaha Juwairiyah wa kana datal jamal qalat Aisyah falam na'lam imra'atan aksara barakah ala qawmiha min anufiyat bil Madinah Rabiul Awal sanah 56. Wasala alaiha Marwan bin Hakam ya. Jadi yang ke-9 ini Juwairiyah bin Haris, kemudian kok namanya Barok, kemudian diganti dengan Juwairiyah. Kemudian Data Jamal, memiliki kecantikan yang luar biasa. Pada isab falam na'lam imra'atan aksara barakah. Falam, Aisyah mengatakan falam na'lam, maka saya tidak mengetahui wanita yang banyak barakahnya adalah qawmiha min tufiyat bin Madinah. Ini memiliki barakah yang banyak sekali, dan dia meninggal di Madinah pada Rabiul Awal tahun ke-6 wa 56 dapat sabain sampai usia ke-70 tahun. Dan wasala alaiha Marwan bin Hakam, dan yang menjadi sholat imam jenazahnya adalah Marwan bin Hakam, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah meninggal dunia, meninggalkan 9 istri. Mengapa Khadijah tidak disebut istri? Ini adalah sudah keterangan yang lama tentang Khadijah ya, ini keterangan baru, maksudnya setelah Rasulullah SAW wafat itu meninggalkan 9 istri. Ini menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami ini menambah keyakinan kita bahwa kehidupan ya dalam berumah tangga, ketika seorang istri itu sami'na wa ta'na, taat kepada Allah, pada suami, menjalankan perintahnya, selagi tidak menyuruh maksiat, insya Allah dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih-lebih untuk para istri-istri, para wanita-wanita yang mendengarkan kajian pada pagi hari ini. Demikian, mohon maaf dalam penyampaian mungkin ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.